Panjaitan, terakhir ya, yang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Silakan Andri Panjaitan. Shalom, Pastor. Shalom. Ini kan saya ingin nanya, ini beberapa hari ini kan saya mengikuti video-video Pastor tentang saat teduh ini. Nah, untuk hari ini kan saya sedang nonton tentang penciptaan ini. Penciptaan pada mulanya ini kan ada terputus. Yang saya kurang mengerti itu tentang kejatuhan malaikat itu. Belum dijelasin Pastor. Itu. Yang kedua, Pastor. Tadi kan Pastor bilang tuh, Pastor itu tidak meyakini baptisan anak. Apakah itu, saya mau nanya, apakah itu kebenaran dari Logos atau keyakinan Pastor aja gitu? Terima kasih, Pastor. Ya, kalau mengapa tes ini ya, jadi begini, mengapa tidak ada baptisan anak? Alkitab nggak nulis, nggak ada baptisan anak. Anak-anak itu diberkati, didoakan, bukan dibaptis. Bahkan dari zaman Torah pun tidak ada anak kecil dibaptis. Ada anak umur 12 tahun, ya kalau perempuan, kalau laki-laki 13 tahun. Namanya bar mitzvah. Bar mitzvah itu adalah seperti pendadaran anak dari seorang anak menjadi akil balik untuk masuk ke dunia dewasa. Dipersiapkan. Tapi itu bukan dibaptis. Orang Yahudi itu rata-rata dibaptis itu setelah usia 30 tahun. Ya, pembaptisan itu setelah usia 30 tahun. Semua kata pembaptisan rata-rata itu disebutkan usia 30 tahun. Nah, orang diproselit, nah dibaptis. Setelah itu setelah usia 30 tahun. Karena itulah kedewasaan. Makanya Yesus dibaptis usia 30 tahun. Itu ya. Jadi nggak ada di Alkitab baptisan anak itu nggak ada. Jadi bagaimana bisa kita mau bikin sendiri? Ya, ini Pastor izin, tapi saya pernah nonton satu video ini tentang mengapa ada baptisan anak, karena ada suatu ketika Lazarus itu menempati sebuah rumah dan keluarga itu percaya dan diberi baptis. Banyak yang menafsirkan bahwa dalam keluarga itu pasti ada anak-anaknya itu. Nah, yang tidak tertulis jangan ditulis, jangan diyakini. Ya, itu dari Kisah Rasul 16 itu tadi ceritanya. Ada kepala penjara di Roma, di Filipi, terus dia bertobat, lalu dibaptislah dia dan seluruh isi rumahnya. Juga Kisah Rasul 10 Cornelius dibaptis oleh Petrus, keluarganya juga yang di Filipi oleh Paulus. Ya, tapi apa anak-anak itu kemudian dibaptis? Yang jelas bukan bayi, ya karena nggak disebut bayi, tapi seluruh seisi rumahnya, dibilang seisi rumahnya. Nah, cuman kalau kita melihat tengok dalam dari sejarah orang Yahudi dalam perjanjian lama, nggak ada anak kecil dibaptis. Sampai hari ini juga nggak ada orang Yahudi di anak kecil dibaptis. Dari mana ada baptisan anak? Itu dari pagan, dari kuil Apollo. Ketika lahir, dibawa ke kuil Apollo, terus dipercik-percik di kuil Apollo. Nah, itu dari situ. Salah nggak? Enggak, itu kan tradisi. Boleh-boleh saja. Tetapi yang namanya lahir dari air dan roh, itu adalah keputusan dari orang itu, bukan keputusan orang tuanya. Jadi misalnya nih, setelah dia mengerti, anak saya dibaptis umur 12 tahun. Waktu kecil, waktu 8 tahun, saya bilang, jangan, kamu belum ngerti. Tapi saya ajarin terus, bukan nggak ngerti, nggak tak bodohin amat, saya ajarin. Setelah dia benar-benar mengerti 12 tahun, dia minta dibaptis, boleh kamu dibaptis. Baptislah dia. Itu ya. Jadi banyak tradisi yang campur baur sama kita. Nah, kalau saya untuk dalam hal yang lain saya bisa kompromi, tapi untuk baptisan saya tidak kompromi. Tidak ada baptisan anak. Ya karena Alkitab nggak pernah menyebutkannya. Anak itu maksudnya bayi ya. Kalau anak 12 tahun bagaimana? Ya nggak apa-apa dibaptis saja kan sudah ngerti dia. Kan keputusan. Dia sudah mengerti karena kita ajari dan dia memutuskan. Tapi kalau bayi nggak ngerti lah. Kalau 7 tahun bagaimana? Ya baptis saja nggak apa-apa kan dia sudah ngerti bisa diajak ngomong udah. Kalau bayi kan nggak bisa diajak ngomong nggak ngerti dia. Gitu ya. Ya, Gitu nggak ya. ngerti, Pastor. Nah, yang pertama itu, Pastor, gimana, Pastor? Untuk videonya saya belum ketemu ini.
Yang apa ya? Yang yang kesatuan mengenai setan. kesatuan malaikat itu ya. Hillel itu ya pada mulanya kan alam menciptakan langit dan bumi. Itu yang dimaksud adalah jasmani dan rohani. Lalu si Hillel ini ditaruhlah di alam jasmani. Ya. Kemudian di alam jasmani itu kan begitu makmur, begitu luar biasa. Terus tiba-tiba begitu indah gitu kan. Si Hillel ini ingin menguasai seluruh alam jasmania ini. Dan dia mau nantang Allah, dibilangi dalam Yesaya 14 itu kan. Lalu dia naik ke utara, nantang Allah. Baru dia mau naik, dilempar ke bumi. Makanya ada pertempuran di Uranon itu loh, di atmosfer bumi ini. Di awang-awang, bukan di surga. Ada 3 jenis surga bagi orang Yahudi. Dan iblis tidak pernah ada di Uranonnya tempat Allah berada. Nah, jadi dia waktu mau naik dari alam jasmani ya, dia pergi ya, maka dilempar ke bawah katanya Yesaya 14 itu. Mengapa dia mau ke sana? Dia ingin menyamai dengan Allah. Itulah sebabnya Yesus harus turun ke dunia ini untuk mengambil alih dunia ini dari tangan si Hillel. Begitu ceritanya. Itu di Yesaya 14, terus di dalam Tirus dan Sidon, di dalam ceritanya Raja Tirus itu ya. Nah, itu juga begitu. Dari sanalah engkau berasal, dikatakan begitu kan. Dengan permata, krisopras, segala macam. Nah, itu cerita tentang Hillel itu. Dari mana taunya? Ya dari tradisi Yahudi juga kita ngerti kan. Tetapi itu memang ceritanya itu. Karena misalnya Yesaya 14, nubuatan tentang Babel. Raja Babelnya aja belum ada zamannya Yesaya. Nah, gitu. Jadi itu memang benar-benar penglihatan tentang Hillel itu. Jadi apakah itu kejatuhan? Ya bukan masalah jatuh nggak jatuh. Itu kan Tuhan kan menciptakan alam semesta dengan sebuah kehendak bebas dalam tatanannya kan. Gitu. Jadi itu kehendak bebas. Malaikat juga punya kehendak bebas ya. Manusia juga punya kehendak bebas. Gitu Pak Panjaitan. Nangkep ya? Oke, terima kasih Pastor. Iya, lanjut nih.